Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara Muhammad Ardi Salman Al-Farizi. Kami dari kelompok 2. Pertanyaan yang pertama adalah, ada beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya terumbu karang. Faktor yang pertama, penambangan batu karang untuk bahan bangunan, jalan, dan hiasan. Faktor yang kedua, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, dan alat tangkap tertentu. Yang ketiga, pencemaran perairan oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Yang keempat, pengendapan dan peningkatan kekeruhan perairan akibat erosi tanah di darat, penggalian, dan penambangan. Yang kelima, eksploitasi berlebihan sumber daya perikanan karang. Pertanyaan yang kedua, apakah penyebab perusakan pada fisik habitat? Hal ini terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut atau padang lamun. Kebanyakan rusaknya habitat di daerah pesisir adalah akibat aktivitas manusia, seperti konversi hutan mangrove untuk kepentingan pemukiman, pembangunan infrastruktur, dan perikanan tambak. Pertanyaan ketiga, apakah penyebab pada pencemaran laut? Lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Pertanyaan keempat, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem padang lamun. Jelaskan. Ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan pada padang lamun. Yang pertama, pengerukan dan penggurungan untuk membangun pemukiman, pinggir laut, pelabuhan, industri, dan saluran navigasi. Yang kedua, pencemaran logam industri, terutama logam berat dan senyawa organoklorin, pembuangan sampah organik, pencemaran oleh limbah industri, pertanian, dan minyak. Pertanyaan kelima, apa penyebab eksploitasi sumber daya secara berlebihan? Penyebabnya, menipisnya stok sumber daya tersebut selain karena overfishing, juga dipicu oleh aktivitas ekonomi yang baik secara langsung atau tidak merusak ekosistem dan lingkungan sehingga perkembangan sumber daya perikanan terganggu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab dari beberapa soal dari saudari Suci. Kami dari kelompok 2. Di sini soal yang pertama yaitu atau pertanyaan yang pertama yaitu adalah faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan abrasi pantai. Jadi abrasi pantai ini ada dua faktor yang menyebabkannya, yaitu yang pertama adanya proses alami karena gerakan gelombang pada pantai yang terbuka, lalu aktivitas manusia, ada pengaruh dari aktivitas manusia, yaitu kegiatan manusia tersebut misalnya kegiatan penebangan hutan atau pertanian di lahan yang tidak ada mengindahkan konsep konservasi yang menyebabkan erosi tanah dan kemudian sedimen tersebut dibawa ke aliran sungai serta diendapkannya di kawasan pesisir. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yaitu permasalahan apa sajakah pada pengelolaan lingkungan hidup yang ada di kawasan pesisir. Nah, jadi permasalahannya itu ada berbagai macam ya, yaitu seperti contohnya yang pertama perubahan fungsi dan tatanan lingkungan. Lalu yang kedua itu ada penurunan daya dukung lingkungan pesisir. Yang ketiga ada penurunan mutu lingkungan pesisir, yaitu selanjutnya penyusutan keanekaragaman flora dan fauna di pesisir, kurangnya optimalnya pemanfaatan ruang kawasan di pesisir, lalu ada kerusakan dan pencemaran di lingkungan pesisir,
serta rendahnya peran dari masyarakat dalam penanggulangan ataupun dalam ruang lingkup pesisir ataupun pantai. Nah, lalu di situ juga belum terintegrasinya ekonomi lingkungan dalam perhitungan investasi pembangunan, serta belum berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi pengelolaan lingkungan. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3, yaitu apa sajakah kerusakan yang disebabkan oleh manusia pada laut ataupun pesisir. Nah, jadi kerusakan yang dilakukan oleh manusia atau aktivitas manusia itu contohnya seperti menebang ataupun merusak ekosistem mangrove di garis pantai, baik untuk keperluan kayu atau bahan baku arang maupun dalam rangka pembuatan tambak. Jadi kurangnya rasa cinta kita terhadap ruang lingkup pesisir atau maupun laut. Kurangnya hukum juga mungkin di lingkungan sekitar yang membuat banyak pelanggar-pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap daerah wilayah pesisir ataupun daerah laut. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat memiliki beberapa aspek positif. Apa sajakah aspek positif tersebut? Nah, jadi untuk aspek positif pada konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir dan laut itu yang pertama, mampu mendorong timbulnya pemertaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Mampu mengefisiensikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik. Jadi merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada. Untuk selanjutnya mampu juga meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun teknis. Lalu responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal. Serta mampu menumbuhkan stabilitas dan komitmen, dan masyarakat lokal juga termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa sajakah tujuan khusus penanggulangan ataupun kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat? Jadi ada 4 jawabannya. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanggulangan kerusakan lingkungan. Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan secara terpadu yang sudah disetujui dalam bersama. Lalu membantu masyarakat setempat memilih dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan, serta memberikan pelatihan mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berbasis masyarakat. Jadi sekian beberapa pertanyaan yang telah saya jawab dari pertanyaan saudari Uci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.